Pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan ditutup di zona merah. Kabar baiknya adalah harga saham gabungan masih mampu bertahan di atas level 6.900-an, tepatnya 6.905. Saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan ditutup di zona merah. Kabar baiknya adalah harga saham gabungan masih mampu bertahan di atas level 6.900-an, tepatnya 6.905. Poin 620 melemah cukup dalam di 0,92%. Intraday hari ini sempat ke 7.001, 679, dibuka di 6.959 di zona merah, dan intraday terendah hari ini di 6.846.632. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Grafis yang pertama, MNC 36 melemah di 1,20%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,96%, LQ45 melemah di 1,25%, seiring tekanan dalam yang terjadi untuk IHSG hari ini. Rotasi pergerakan sektoral, grafis selanjutnya, infrastruktur menguat di 1,52%, transportasi dan logistik melemah di 2,88%, energi juga melemah di 2,02%, dan keuangan melemah di 1,74%. Ada BMRI di sana. Kemudian saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa, di nominasi saham-saham emiten tambang, ada TINS ditutup menguat ke 3560, Antam di 3700, MDKA di 2870, kemudian ada Padi menguat di 127. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, perbankan big cap BMRI 4250, transaksi hingga 1,8 triliun, BRPT, PTRO, dan AADI, saham-saham konglomerasi hari ini ikut memberikan beban terhadap indeks harga saham gabungan. Update penutupan sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Pemirsa, masih di IDX Session Closing, dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Saham pilihan pertama datang dari perbankan big cap BMRI, tadi pun juga sempat kita ulas, tapi di sesi ini kita akan bahas lebih detail lagi. BMRI di tengah koreksi dalam hari ini direkomendasikan buy, supportnya di 4.000, resisten cukup lebar hingga ke 4.800. Kemudian ada XSI juga direkomendasikan buy 1.600 hingga ke 2.000, JAR buy di 1.900 hingga ke 2.750 resistennya, dan saham Halo juga direkomendasikan buy, supportnya di 80, resisten hingga ke 120. Cukup beragam dari saham-saham big cap, middle cap, dan juga ada small cap ini. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali, Pak. Saham pilihan pertama datang dari perbankan big cap BMRI. Tadi pun juga sempat kita ulas beberapa pertimbangan Anda merekomendasikan untuk BMRI ini. Bisa direview singkat lagi, Pak, pertimbangan untuk BMRI jika dibandingkan dengan perbankan big cap yang lain di tengah koreksi dalam hari ini. Apakah supportnya sudah jebol atau masih belum tembus atau masih bertahan di level atas? Pak Yosep, silakan, Pak. Kalau untuk BMRI sendiri ini kan sekali lagi ini bertepatan dari sehari setelah cum date-nya, di mana itu biasanya menjadi momentum di mana investor menarik uangnya karena udah pasti dapat dividen, mereka menarik uangnya. That's why kita bisa melihat lah, maksudnya ini cukup lumrah terjadi di mana setelah pembagian dividen investor langsung cabut. Very common lah ini terjadi. Dan kalau misalnya kita ngelihat di beberapa waktu terakhir ini CC, walaupun ini kita nggak melihat ini sebagai internal Mandiri sendiri, cuman top buyer dari Bank Mandiri sendiri dalam beberapa hari market, dalam 5 hari market terakhir itu ada CC juga, broker Mandiri Sekuritas juga. It means sepertinya memang ada kepentingan juga dari mereka. Dan kalau misalnya kita ngelihat net profit yang dihasilkan Mandiri itu real, itu
uang yang cukup besar, istilahnya kalau misalnya investor tadinya punya pilihan nyari yang yieldnya tinggi itu dari saham-saham yang bisa dibilang kurang liquid, ini ada pilihan yang sangat liquidnya nih. Jadi menurut saya why not Mandiri bisa jadi pilihan investasi yang baik, terutama untuk dividen investing. Baik. Support dan resisten buy di level berapa, Pak? Kalau untuk Mandiri, buy-nya di level penutupan sekarang atau misalnya tunggu beberapa hari sampai tekanan jualnya berhenti, menurut saya itu akan jauh lebih menarik. Tapi setidaknya supportnya di level 4.000 lah kalau untuk Mandiri, untuk level untuk hari ini, setidaknya sampai hari ini di 4.000 dan targetnya di 4.800. Baik, sekaligus menjawab ini pertanyaan Bapak Victor dari Malang. Baiknya di harga berapa masuk dan support dan resistennya, dan sekaligus juga kita jawab langsung pertanyaan dari Bapak Andrew dari Tangerang Selatan. BMRI-nya nyangkut Pak di 5.500, potensi katanya untuk 1 bulan ke depan untuk nyangkut di 5.500. 5.500. Iya. Sebenarnya ini cukup jauh, cuman ini bukan, istilahnya ini bukan saham yang 5.500 berarti udah dari tahun kemarin kayaknya masuknya. Karena tahun ini belum pernah nyentuh nih 5.500. Kalau untuk Bank Mandiri sendiri mungkin ngelihat dari potensi bahwa yield dividen saham ini akan tinggi juga di periode berikutnya, menurut saya lebih prefer untuk di hold aja. Bahkan kalau misalnya memang ada modal tambahan dilakukan average down untuk saham seperti Bank Mandiri, oke banget menurut saya. Di level berapa Pak kalau average down? Di level sekarang pun atau misalnya di level 4.000, ya di level sekarang udah cukup oke sih menurut saya untuk Bank Mandiri. Baik, dari BMRI kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak, ada SSIA. Hari ini ditutup melemah 2% di 1.700. Pertimbangan untuk SSIA Pak masuk ke dalam saham pilihan? Ini salah satu saham yang menarik, ini menjadi bahan pertimbangan besar untuk kami. Salah satunya ini kalau misalnya kita ngelihat, ini kan untuk lokasi strategis, untuk lokasinya sendiri ini sangat strategis. Ini dekat dengan satu pelabuhan baru, Patimban kalau nggak salah. Itu pelabuhan baru yang bisa dibilang volume dari pelabuhan di Banten itu akan banyak tergeser karena ini udah lebih dekat dengan kawasan industri. Istilahnya kawasan industri ini jauh lebih strategis.